Kebun Raya Bogor, sebuah kebun botani yang luasnya mencapai 87 hektar. Didirikan pada tahun 1817, kebun ini merupakan pusat konservasi tumbuhan, penelitian botani, dan destinasi wisata edukatif yang dikelola oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional. Kini usianya sudah lebih dari 200 tahun. Kami berangkat pagi buta sekitar pukul 5 pagi. Perjalanan menggunakan kereta api Pangrango dari stasiun Cibadak. Bocahnya baru pada sampai stasiun. Panik dikit. Alah. Bapak, Stasiun Cibadak. bye. Di Manda, Cimanda nggak pakai ini, Cimanda nggak pakai tiung. Baru sampai Cibadak. Jam berapa sih sekarang? 5.27 ya, masih ada 10 menit lagi. Jadwalnya jam 5.38. Wes sempet kayak itu gak? Tunggu kemana? Jangan, nanti aja. Nanti kamu ketinggalan. Ular besi bergerak memecah keheningan pagi. Dari dalam kereta, pemandangan pagi terasa begitu menenangkan. Membuka pintu-pintu kereta sampai kereta api Pangrango. Benar-benar berjalan sempurna di stasiun tujuan akhir stasiun Bogor Pareda. Sekira pukul 7 pagi, kami tiba di Bogor dan langsung menuju ke kebun raya. Kebun Raya Bogor dirintis sejak masa pemerintahan Raffles dan resmi berdiri pada tahun 1817 dengan direktur yang pertama adalah Reinward, seorang ahli botani berkebangsaan Jerman. Nih hari ini di mana nih, Gi? Di mana Gi? Kebun Raya Bogor. Kebun Raya Bogor. Ini persis di belakang kita itu apa sih? Monumen ya. Tugu istrinya Raffles ya, Gubernur Jenderal Inggris di Jawa gitu, yang memerintah selama sekitar 1811 sampai 1816. Ini ininya tugu peringatannya karena istri Raffles ini meninggal kan di Jawa gitu. Di sini tertulis destroy by wind 4 Januari 1970. Jadi pernah hancur sekitar 4 Januari 1970 dan dibangun ulang 17 Agustus 1970 oleh Didin S. Sastra apa sih itu? Sastra Praja, kurator Botanic Garden. Apa sih Danau Gunting ya tadi ya? Namanya Danau Gunting ya. Kalau weekend rame. Terus tadi apa sih tiket masuknya berapa, Gi? 25.000. 25.500 ya. Ya. Untuk tiketnya weekend. Itu untuk semua umur kecuali yang di bawah 3 tahun kayaknya ya. Kalau Nah. di weekday itu berapa Pak Jadi? Itu berapa? 15.000 kalau nggak salah. 15 ribuan. Nah, ini Kebun Raya Bogor ini bisa dibilang bukan taman, tapi kawasan konservasi ex situ, yaitu kawasan konservasi di luar ekosistemnya atau di luar habitatnya. Dan di masa kolonial itu bukan taman nasional, apa sih, Kebun Raya Bogor ini Jadikan adalah tempat penelitian tanaman atau tumbuhan gitu. Jadi banyak banget jenis jenis tumbuhan dari berbagai daerah, bahkan dari luar negeri juga gitu, ditanam dulu di sini. Untuk apa? Karena ini tuh tempat aklimatisasi atau penyesuaian, tempat adaptasi lah gitu. Oke. keren. Nah, Semua yang tanaman di Indonesia itu dicoba dulu di sini. iya. Wah. Jadi diuji coba lah, dia bisa bertahan atau enggak gitu. Karena kan tiap daerah pasti beda tanah, beda curah hujan, beda apa lagi? Ya beda iklim gitu. Jadi apakah cocok atau enggak gitu. Tapi kenapa Bogor yang dipilih Bapak Jain? Kenapa Bogor? Ya. Saya pikir karena Bogor berdekatan dengan pusat administrasi pemerintahan. Jadi
ya aksesnya akan lebih mudah gitu. Kalau hipotesis saya seperti itu sih gitu. Di sana juga ada istana presiden. Nah, ini di sana nih. Di sebelah sana tuh istana presiden yang dulunya ditempati sama Raffles berarti ya. Raffles dan gubernur jenderal yang lain mungkin. Kalau weekend tuh ramai banget ya. Ini kita bisa sewa yang kayak gini nih. Apa ya namanya ini, Gi? Mobil listrik. Mobil listrik ya. Mobil listrik, skuter, sepeda bisa sewa. Tadi kita sempat nanya harga skuternya itu per jam 40.000. Kan kita jalan-jalan nih, jalan kaki, jalan sehat. Jalan sehat. Soalnya jarang. Tuh ada juga tuh, ada orang bule tuh. Ya. Kita lihat dulu ke sini nih, Gi. Dulu ke sini, Gi. Persis di depan istana presiden ada sebuah apa namanya? Tugu ya, atau monumen. Ini adalah monumen CGK Reinward, penggagas dari Kebun Raya Bogor. Ini bisa dilihat ya. Jadi bisa disebut bapaknya Kebun Raya Bogor ya? Iya, foundernya, pendirinya, perintisnya. Apa ya? 1805 18 Mei 1817, dan ini wajahnya dari Reinward. Apa nih? Ininya kayaknya kuningan ya. Kuningan. Dan persis di belakangnya itu adalah istana presiden. Jadi kayaknya Pak Joko, Pak Prab pernah di sini kayaknya. Jalan. Lanjut lagi ke tempat yang lain. Nah, ini nih. Di Kebun Raya Bogor itu ada makam Belanda atau Kerkhof ya. Kerkhof dalam bahasa Belandanya itu. Makam Belanda itu katanya bisa dikategorikan jadi tiga. Ada yang bentuknya tugu, ada yang monumen, sama ada yang nisan biasa, tapi nisannya yang kotak persegi kayak gitu. Nah, sekarang kita lihat nih di Kebun Raya Bogor jenisnya apa aja dan siapa aja yang ada di sini. Kita lihat nih. Ini makam. Banyak ya, Pak J? Banyak. Tadi ada berapa sih? Ada 40-an ya? Ada 40-an. Nah, kita cek dulu satu persatu makamnya. Nah, di sini siapa nih? Elizabeth Jacobapit apa ya? Bapit ya? Dia lahir di Mazel, daerah mana tuh Mazel? Geboren tuh Mazel. Meninggalnya Overleden Buitenzorg 9 Desember 1901. Ini nggak tahu siapa, karena nah ini nih yang disebut dengan jenis makam yang biasa, yang persegi panjang kayak gini. Nah, sekarang kita lihat yang ini. Ini bentuknya tugu nih. Kalau yang ini nih jenisnya tugu. Cuma di sini namanya adalah IHLO Van den Bos. IHLO Van den Bos. Ini siapa ya? Ada kaitannya sama Van den Bos kah? Lahir 20 November 1834 dan meninggal 20 Juni 1830. Ini 1836. Ini kayaknya anak kecil, Gi. Ini anak kecil nih. Ini jenis makamnya berarti yang tugu itu, yang berdiri. Nah, jadi ini ada nisan yang seperti ini ya, vertikal, ada nisan yang horizontal. Nah, kita lihat yang ini, siapa ini? Siapa ini? JL Mouton, Anjung Sekretaris apa Rehring apa sih itu? Rehring Steve Alhaman apa ini? Gak kelihatan. Dia meninggalnya nggak ada deh. Ini nggak tahu meninggalnya, nggak tahu lahirnya nih. 3 Desember 1831. Dan dia umurnya 29 tahun saat meninggal. Oh, 29 tahun tuh, Yaren. Kita lihat lagi sini. Ini udah ada banyak yang rusak.
Nah, siapa nih? Hierus di sini beristirahat. Keboren ke Batavia. Oh, ini lahirnya di Jakarta nih, 1849. Meninggal di Bogor 1850. Nah, berarti sekitar 19 tahun. Kalau orang Belanda lahir di Indonesia dia termasuk Indo nggak Pak? Iya tuh. Oh termasuk. Iya. Oh, Enggak gini. Oh, mereka sama-sama keturunan Belanda. Walaupun kalau keturunan Belanda berarti dua-duanya ibunya ayahnya itu tetap Belanda totok walaupun dia lahir di Hindia Belanda gitu. Nah, kalau ini siapa nih? Hierus. Apa nih? Hierus. Siapa ya ini? Udah nggak kebaca. Rally Finch. Udah nggak kebaca namanya siapa ini? Panjang banget. Udah nggak ini. Nisannya gede banget. Ada kayaknya ini 2 meter ya. 1 meter lebih apa ya? Nisannya panjang banget, gede banget. Kita geser ke sebelah sini. Siapa di sini? Ini nggak ada ini ya. Nah, ini nggak kelihatan, nggak ini. Nggak kelihatan, bisa nggak baca, Cak? Itu Jan Sertin Baud. Ini nih. Ini ya, saya agak-agak familiar sama namanya nih. Ini Jan Sertin Baud. Apakah yang ini ada kaitannya dengan Baron van Baud, tuan tanah di Jatinangor, Sumedang? Yang tahu boleh di komen ya. Kita lihat ini siapa nih. Nah, dia meninggalnya kapan? Oh, ini meninggalnya di mana nih? Bogor ya, 23 September. Nah, gitu. Nah, terus makam-makam Belanda ini suka ada kata-kata kayak gini nih. Ini tuh biasanya untuk mengenang si mendiang, bisa jadi kutipan-kutipan atau memang kalimat-kalimat untuk mengenang. Pokoknya apapun lah itu, yang pada intinya untuk mengenang si mendiang tersebut. Nah, kalau dalam bukan ilmu makam, ada ilmu makam. Apa ya, ini disebutnya tuh epitaf, tulisan-tulisan kayak gitu, epitaf. Jadi kita lanjut, kita lihat lagi. Yang paling besar. Nah, kesini ini yang ketemu itu gua apa nih? Ini mah nggak ada. Ini apa nih? Apa nih? Ini nggak ada nih. Kembar sepertinya. Cuman ini nggak ada, ininya kecil banget ya kelihatan. Ini makam bayi. Iya, kalau nggak gitu, kayaknya anak-anak. Dan ini makamnya udah tua banget, ini udah nggak kebaca. Nih ada tugunya kayak gini. Ini jadi makam tugu gini. Ya. Nah, lanjut ya. Sebelah sini. Makamnya bisa ada 3 Pak Zai. Apanya? Apakah karena beda jabatan? Jadi memang ada kalau yang saya baca ya dari sebuah jurnal yang ditulis sama BRIN. BRIN itu berarti lembaga yang mengelola kebun raya Bogor juga. Biasanya makam yang tugu begini nih, yang tinggi berdiri gini, itu adalah orang terhormatnya punya jabatan gitu. Sama dengan yang bentuknya kayak mausoleum itu, yang tugu kayak gitu tuh. Kalau yang jatuh ke bawah itu? Biasanya orang biasa. Dan ini satu hal yang membuat kita, ini kayaknya makam apa ya? Bawah kita nih? Iya. Kayaknya cuma udah rusak. Ini ada jenderal Hindia Belanda yang meninggal di sini. Jadi ini orang penting ya. Dan ini nih ada nih yang paling tinggi tadi, yang paling menjulang. Ya, yang di atasnya tuh tadi ada guci kain yang tadi dibahas itu punya simbol-simbol tersendiri dan saya nggak tahu. Di sini tertulis adalah Mr. A. Prince. Dia seorang ketua dari Raad van Nederlands ini, yaitu pengadilan ya, pengadilan Hindia Belanda. Oke, sekarang kita lanjut lagi jalan-jalan, Gi. Di tengah apa ini, Gi? Kumpulan pohon bambu ya. Dan sekarang kita mau jalan lurus di sebuah taman.
Taman ini disebut dengan Taman Teisman. Kenapa disebut dengan nama Taman Teisman? Jadi ketika Melchior Trub, Direktur Kebun Raya Bogor setelah Teisman, itu membuat taman khusus didedikasikan untuk Johannes Elias Teisman, Direktur Kebun Raya Bogor sebelumnya gitu. Karena memang dia punya peran yang luar biasa. Salah satunya adalah membuat buku daftar tanaman-tanaman atau tumbuhan-tumbuhan gitu kan. Jadi akhirnya diabadikanlah di sini di Taman Teisman ini. Kita lihat lebih dekat tugunya. Ya, kita lihat lebih dekat tugu Teisman ini. Ini nih. Herrinering. Kalau saya nggak salah, herrinering itu untuk mengingat atau kenangan, ya. Kepada, jadi kalau kurang lebih artinya mohon dikoreksi ya, untuk mengingat Johannes Elias Teisman. Jadi dibuat tugu seperti ini. Ini kayaknya apa sih, Gi? Marmer ya? Marmer bukan sih? Atau granit ya? Granit ya, granit ya. Marmer atau granit nih. Tingginya kurang lebih ada deh 2 meter lebih atau bahkan Lebih ini. lebih ya. Dari sini ya? Apa tuh di bawahnya tuh? Kestafel apa nih? Berlin, nggak tahu tuh. Ada Berlinnya gitu, apa tuh? Apakah pembuat? Bisa jadi. Nah, Haflas Doors Sein Frienden and Vererders in 1884, nggak tahu deh artinya apa. Yang tahu boleh diartiin ya. Artinya apa? Ini tumbuhan merambat. Ini enak banget teduh. Tuh, pohonnya segede gini. Duduk banget ya pasien. Iya, gede banget. Tanaman-tanamannya atau pohon-pohonnya udah sangat besar, terus kemudian sangat tua, sudah bisa dibilang sangat tua. Coba ada yang bisa tebak berapa usianya? Berapa, Gi? Kira-kira nih, menurut LG nih. Menurut LG, usianya ada berapa tahun nih? Kayaknya Si tanaman-tanaman lebih ini. dari 110 tahun. Lebih dari 110 tahun katanya. Kata LG lebih dari 110 tahun. Iya. Perkiraan saja. Perkiraan LG lebih dari 110 tahun. Ya, kita lanjut nih. Kita jalan. Sudah ada itu pelang exit. Weekend gini rame banget ya. Nah, karena emang ini adalah tempat penelitian, maka semua tanaman di sini punya ditempelin nama-nama latinnya gitu kan, apa jenisnya apa. Cuman banyak yang sudah nggak kebaca ya, Gi ya. Manusia. Oh, kemakan usia tuh sini juga ada nih. Ini nih apa nih? Meliak Bloom. Nah, ini nih. Kalau kita lihat ini ada nama Bloom di belakangnya. Bloom itu adalah Carl Ludwig Bloom. Berarti itu adalah Direktur Kebun Raya Bogor yang kedua setelah Reinward. Makanya namanya Bloom tuh. Ada juga bangunan bergaya kolonial gini. Cuman karena saya bukan ahli arsitektur Belanda atau arsitektur kolonial, saya nggak tahu ini jenis bangunannya apa gitu. Sedang direhab ya. Ini ada bangunan Belanda namanya Trub Laboratorium. Sepertinya ini adalah laboratorium dari Melchior Trub, Direktur Kebun Raya Bogor yang cukup terkenal. Kesana yuk, lihat yuk. Ada apa aja? Ini dalamnya cuman gelap, nggak kelihatan. Apa ya? Ini nih. Ini di belakang dari laboratorium Trub. Cuacanya udah panas ya, Gi ya? Ya, panas. Udah panas nih. Udah siang soalnya. Kita jalan-jalan lagi. Banyak sekali anak-anak tiga. Kalau tong sampah banyak di sini. Cuman toiletnya aja yang agak susah. Tong sampahnya itu bentuknya seperti ini. Nah, tong sampahnya kayak gini nih. Nah, bulat-bulat kayak gini. Permanen. Tong sampah permanen. Kita jalan lewat sini sekarang.
mau nyari sesuatu lagi. Ini adalah kumpulan tanaman Arceae. Saya baru tahu yang kayak gini-gini ternyata keluarga Arceae. Ini kan banyak banget di rumah ya kayak gini nih. Nah, ini dia ternyata di sini nih bunga bangkai raksasanya yang pernah sempet rame yang sama peneliti luar negeri itu loh. Kayaknya ini nih. Yang mana sih tumbuhannya? Kita lihat yuk. Sepertinya itu. Nah, tanya deh si bapaknya. Oh, ini apa ya? Ini apa ya? Ini apa ya? Pak, ini bunga bangkainya. Oh, iya ini benar bunga bangkainya ini. Ada beberapa tempat sih mas. Oh, Salah satunya ini. oh iya. Kalau yang kayak gini musim berbunganya bulan apa, Pak? Nggak bisa ditentukan mas. Oh, Jadi dia itu keluar bunganya setiap 3 sampai 4 tahun sekali. oh per tahun. 3 sampai 4 tahun sekali. Paling cepat 3 tahun. Itu lama bunganya paling hanya seminggu. Akarnya. Jadi saya usia 35 tahun ini baru berbunga lagi kayaknya. Aduh. Kemarin sih ada yang berbunga Oh, bulan kemarin. tahun. Oh, tahun kemarin. Kisaran awal tahun lah. Kalau tahun ini ada yang berbunga enggak, Pak? Ya awal tahun kemarin. Oh, tahun kemarin. Jadi Di sini tuh setiap tahun biasanya ada aja yang berbunga. ya. Dan sebelumnya mendukung. Hmm. Karena kita punya koleksinya banyak. Oh, jenis bunga bangkainya. Jadi bunga bangkainya ada di beberapa tempat. Jadi setiap tahun pasti ada aja yang berbunga. Oh. Iya, iya. Makasih, Pak. Nah, jadi Kebun Raya Bogor ini selain tempat rekreasi atau tempat wisata juga menyimpan sejarah yang panjang ya, Helgi ya. Menyimpan sejarah yang panjang dan ini jadi salah satu bukti bahwa kolonialisme Hindia Belanda itu tidak cuma soal eksploitasi gitu, tapi juga ada tentang penelitian gitu kan, pengembangan ya, ilmu pengetahuan gitu. Saya jadi ingat buku yang judulnya tuh Belenggu apa ilmu pengetahuan, kalau nggak salah, Belenggu ilmu pengetahuan Hindia Belanda tuh. Dia nyeritain salah satunya ini tentang perkembangan Kebun Raya Bogor gitu.